Lantas investasi apa yang paling pas di tahun ayam api? Kita akan membahas dengan pakar investasi Feng Shui Julius Fang. Selamat pagi Pak Julius, selamat datang. Pagi, Cakri. Besok sudah tahun baru Imlek seperti itu. Nah, pastinya juga di awal tahun ini para pebisnis juga atau mereka yang bergerak di bidang ekonomi dan usaha tertentu sudah memikirkan seperti itu prospek bisnis seperti apa atau investasi seperti apa yang terbaik, yang returnnya baik juga di tahun 2017. Nah, untuk ayam api sendiri, apakah sebenarnya untuk pergerakan finansial seperti itu memang harus erat juga kaitannya dengan Feng Shui seperti itu? Oke, baik ya, Cakri maupun pemirsa, selamat pagi. Sebenarnya Feng Shui kita gunakan sebagai tools atau alat untuk bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksi kurang lebih bagaimana sektor atau bidang bisnis yang bagus, yang akan berkembang bagus. Kemudian kita bisa memprediksi juga bagaimana pertumbuhannya, kemudian di daerah mana yang lebih bagus, kemudian energi yang berhubungan dengan dalam hal pertumbuhan, keselarasan, bagaimana kita mencapai dengan cara yang mudah dalam pertumbuhan ekonomi, kita akan usahakan dengan menggunakan alat bantu Feng Shui salah satunya. Di samping itu, Cakri, otomatis kita mesti menimbang dari pelakunya. Pelaku ekonomi di sini entah dari perusahaan stakeholdernya atau dari pemerintahnya, pimpinan pemerintahnya, menteri yang terkait dan sebagainya. Tentu kita mesti baca hoki atau peruntungan, saya sebut luck seperti itu. Jadi lucknya kalau mereka bagus tahun ini, ditambah dengan daerahnya itu siklus energinya lagi bagus atau negaranya lagi bagus, itu maka otomatis akan mempengaruhi pertumbuhannya seperti apa. Nah, kalau untuk ayam api sendiri, kalau kita melihat mungkin kita awali dengan properti seperti itu. Tadi diinformasikan juga dari paket berita yang sudah kita tayangkan bahwa ini peluang untuk hunian atau apartemen mungkin yang harganya harga 500 juta menengah ke atas itu sedang ditinggalkan dulu atau mungkin akan lesu di 2017. Tapi yang menengah ke bawah itu akan lebih, prospeknya akan lebih baik di 2017. Benar seperti itu? Sebenarnya sih Cakri ya, kalau untuk melihat, menimbang bahwa properti yang level menengah ke bawah, yang kita maksud adalah 500 juta ke bawah, otomatis demand-nya selalu ada. Artinya tidak peduli mau ekonomi sampai segimana buruk, yang judulnya karyawan dengan gaji tetap, mereka akan mampu afford untuk membeli properti di kelas tersebut. Nah, tapi memang kalau kita melihat ya, jadi kalau di semester 1 pertumbuhannya otomatis akan bagus untuk yang menengah ke bawah. Tetapi kalau kita melihat di sektor yang menengah ke atas, artinya dari yang level atas punya apartemen yang mahal, rumah landed yang mahal dan sebagainya, otomatis stabil-stabil aja. Artinya akan mencontoh tahun yang kemarin, tetapi akan cukup bagus di semester kedua. Tapi stabilnya ini stabil cenderung akan stagnan seperti itu atau justru malah lesu atau justru melihat di 2017 finansial agak-agak melemah atau seperti apa seperti itu? Kalau kita masih bicara properti, berarti di semester 1 untuk yang menengah ke atas itu masih sama, artinya stagnan. Semester kedua baru ada hal yang bagus. Jadi sebenarnya ini adalah momen yang bagus untuk membeli yang menengah ke atas propertinya. Untuk properti seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari tahun ayam api, apa yang harus dicermati oleh para pebisnis seperti itu untuk melakukan usahanya atau investasi yang hot lah seperti itu? Berarti kita bicara tentang sektor bidang yang bagus ya. Kalau sektor bidang yang bagus, pertama-tama adalah memang masih unsur air, ya, sama seperti tahun kemarin, yang bisnis yang berhubungan dengan komersial, yang komersial online. Kemudian berhubungan dengan travel, ekspedisi, industri yang berhubungan dengan turisme, minuman, kafe, hiburan malam terutama, itu akan sangat bagus di semester 1 maupun semester kedua. Sedangkan di semester kedua ada tambah lagi yang bagus adalah unsur api. Jadi dari itu dibawa growing di semester 1 tapi akan mencapai puncak di semester 2. Nah, semester kedua api itu seperti apa? Api itu seperti saham. Dunia entertainment, showbiz, kemudian yang berhubungan dengan advertising, restoran, berhubungan dengan energi, panas dan sebagainya. Itu baik dilakukan. Nah, kalau berarti harus disesuaikan kira-kira bisnis yang memang kaitannya dengan unsur api seperti itu, yang tadi Pak Yuri sebutkan ya. Kalau dalam hal mungkin kalau mereka pelaku saham, investasi saham, berarti kita bisa memilih sektor-sektor sana sebagai jagoannya. Saham. Baik. Kalau tadi kita menyatakan
sektor yang menengah ke bawah mungkin akan lebih berkembang dulu di awal-awal semester ini. Bagaimana kalau tadi properti, bagaimana kalau kita melihat bisnis UMKM mungkin seperti itu? UMKM adalah akan lebih berkembangkah di 2017? Ya, UMKM itu lebih ke arah unsur api karena sistem tradingnya, ya. Terus ada sedikit unsur kayu karena perpanjangan tangannya. Dengan demikian di semester 1 otomatis sedang, ya. Kemudian di semester kedua akan bagus. Ya, artinya UMKM akan bisa menjadi andalan dari pemerintah kita serta travel dan turisme ya itu akan menjadi andalan pemerintah kita untuk menarik devisa. Kalau travel, kalau UMKM mungkin bisa jadi sumber pendapatan untuk menambah pajak, menggenjot pajak kalau memang mau dibidik di sana. Baik, berarti bisa juga. Nah, kalau misalnya kita tadi melihat tadi bidang-bidang usaha atau investasi itu nampaknya itu investasi jangka panjang seperti itu. Tapi mana yang terbaik untuk 2017 ini Pak Julius? Jangka panjang kah atau investasi yang jangka pendek agar mungkin kurang berhasil kita bisa memilih yang lain? Oke, otomatis kalau bicara seperti itu kita mesti lihat ya. Kalau untuk yang jangka pendek kita sesuaikan dengan tren energi tahun ini. Ya, energi tahun ini seperti energi tahun MAP ini memang air dan api akan lebih bagus. Kemudian yang agak kurang adalah logam. Yang lain kayu dan tanah itu cukup bagus tapi nggak sampai sehebat air dan api. Ya, kemudian logam adalah yang agak kurang itu yang berhubungan dengan otomotif, berhubungan dengan alat-alat berat dan berhubungan dengan forex, ya, money changer, ya. Kemudian termasuk logam mulia? Logam mulia ya, yes. Otomatis logam mulia tahun ini nanti agak trennya flat ataupun menurun, punya cenderung menurun sampai dengan kurang lebih kuartal ketiga Agustus September ada naik, di akhir tahun turun lagi. Oke. Kenapa begitu? Karena seperti saya bilang, biasanya kalau ekonomi kita bergerak, orang cenderung memarkir duitnya bukan di logam mulia. Logam mulia kalau dalam saham mereka biasa lebih gunakan untuk untuk parkir, save. Kita sebut save zone-nya sementara waktu. Nah, kayak gitu. Tapi tidak untuk yang investasi jangka panjang ya? Lebih ke arah mungkin ke koleksi atau mungkin ke arah investasi yang situasional. Kayak gitu. Jadi untuk menentukan investasi Anda berarti tidak ada salahnya untuk mengetahui CEO Anda juga unsur-unsur yang ada di dalam CEO Anda, apakah itu cocok untuk menjalankan bisnis, investasi, atau justru malah bertentangan gitu ya? Sebenarnya sih gini Mbak Cakri. Kalau kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Corner.